kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Hidup bersih dan sehat anak-anak. Ini ada di halaman 129 sampai dengan 136. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 4, Dayu dan teman-teman bermain di taman yang ada di pinggir jalan raya. Mereka mengamati setiap kendaraan yang lewat. Kendaraan bermotor mengeluarkan asap. Asap kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara. Ayo membaca anak-anak, bacalah teks berikut dengan nyaring. Ibu membacakan, anak-anak menyimak. Asap menyebabkan polusi udara. Hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Seharusnya ini pernapasan anak-anak, menggunakan huruf P. ISPA dapat menyebabkan kematian. Ayo mengamati anak-anak. Amati gambar suasana jalan raya berikut. Tampak pada gambar, ini jalan raya yang penuh sesak dengan kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap yang tebal. Asap yang tebal ini bisa mencemari udara anak-anak. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar di samping? Informasi yang diperoleh dari gambar adalah suasana jalan raya yang penuh dengan kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap tebal dan mencemari udara. Lanjut ke materi ayo menulis anak-anak. Buatlah hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Tuliskan pada kolom berikut. Ini Ibu hanya memberi satu contoh saja anak-anak. Anak-anak boleh menulis laporan sederhana dengan kalimat yang lain. Asap kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya menyebabkan polusi udara. Beberapa kendaraan yang berjalan di jalan raya mengeluarkan asap berlebihan. Asap yang berlebihan mengotori udara. Asap kendaraan tidak baik bagi kesehatan. Asap kendaraan bila kita hirup bisa mengakibatkan gangguan pernapasan. Ayo mengamati anak-anak. Model kendaraan bermotor dapat dibuat menjadi kerajinan. Amati gambar di bawah ini. Di sini, di gambar pertama tampak gambar mobil anak-anak. Di gambar kedua tampak gambar lokomotif. Dan di gambar ketiga tampak gambar sepeda motor. Model gambar di atas dapat dibuat dengan menggunakan bahan lunak. Bahan lunak misalnya plastisin. Perlu anak-anak ketahui bahwa plastisin atau malam itu merupakan benda padat yang bersifat lunak. Amati gambar di bawah ini. Baik, kita amati anak-anak. Ini adalah beberapa bentuk dari plastisin anak-anak. Di sini kalau kita amati, ini plastisinya warna-warni. Selain itu bentuknya juga berbeda-beda. Yang pertama di sini bentuknya adalah balok anak-anak. Di gambar kedua plastisinya berbentuk bangun bola. Dan di gambar ketiga ini tampak plastisin warna-warni dengan bentuk bangun ruang tabung ini anak-anak. Tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan? Bacalah petunjuk berikut dengan nyaring.
Membentuk dengan plastisin. Alat dan bahan yang pertama adalah pisau cutter, yang kedua plastisin secukupnya, dan yang ketiga gambar model yang ingin dibentuk. Ini langkah-langkahnya anak-anak. Yang pertama, siapkan gambar model yang ingin dibentuk terlebih dahulu. Gambar yang dibentuk misalnya gambar mobil, sepeda motor, lokomotif kereta api, atau gambar lainnya. Yang kedua, potong plastisin sesuai warna dan ukuran yang diinginkan. Ketiga, bentuklah plastisin sesuai bentuk yang diinginkan. Misalnya saja menyerupai bentuk mobil, sepeda motor, lokomotif kereta api, atau model lainnya. Keempat, haluskan dan ratakan dengan baik sesuai model yang sebenarnya. Kelima, hasil kerajinan siap untuk dipajang. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri nih. Ayo mengamati anak-anak. Amati kendaraan bermotor atau benda-benda di sekitarmu. Buatlah kerajinan dari plastisin sesuai model yang kamu pilih. Perhatikan contoh hasil kerajinan berikut. Tampak pada gambar ini cara membuat model mobil dari plastisin. Model mobil dari plastisin. Ayo berdiskusi anak-anak. Amati kembali bentuk gambar berikut. Di sini model lokomotif kereta api. Bagian belakangnya di sini. Ini kalau kita nyatakan dalam bentuk bangun ruang, ini merupakan bentuk bangun ruang kubus anak-anak. Perlu anak-anak cermati kalau bangun ruang kubus itu sisinya berbentuk bangun datar persegi. Di gambar kedua ada gambar plastisin anak-anak. Di sini kalau kita nyatakan dalam bentuk bangun ruang itu berbentuk bangun ruang balok. Kalau bangun ruang balok sisinya berbentuk bangun datar persegi panjang. Bagian model lokomotif kereta api berbentuk kubus. Plastisin berbentuk balok. Kubus dan balok merupakan contoh bangun ruang. Diskusikan dengan temanmu benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus dan balok. Tuliskan benda-benda yang kamu temukan pada tabel berikut. Di sini ibu hanya memberi contoh saja anak-anak. Anak-anak boleh membuat contoh benda yang lain. Nama benda yang pertama adalah dadu. Ini dadu untuk permainan monopoli anak-anak. Gambarnya ada di sini. Ini adalah gambar dadu untuk permainan monopoli. Bentuk bendanya adalah kubus. Perlu diingat sisinya berbentuk bangun persegi. Yang kedua adalah kotak pensil anak-anak. Ini berbentuk bangun balok. Di sini gambar kotak pensilnya. Perlu diingat-ingat kalau bangun balok sisinya berbentuk persegi panjang. Ketiga, ini nama benda permainan rubik anak-anak. Di sini ada permainan rubik. Ini merupakan bangun kubus. Bentuk bendanya kubus. Keempat, nama benda adalah lemari anak-anak. Di sini tampak gambar lemari. Ini bentuk bendanya adalah balok. Yang kelima adalah kotak sepatu anak-anak. Di sini gambar kotak sepatu. Ini berbentuk bangun balok. Keenam, kotak tisu. Kotak tisu di sini ini berbentuk bangun balok. Masih ada banyak lagi anak-anak. Boleh penghapus papan tulis, boleh juga karet penghapus, itu juga berbentuk bangun balok. Anak-anak boleh mencari contoh yang lain. Baik, perhatikan gambar di bawah ini anak-anak. Pada gambar pertama ada bangun ruang kubus. Pada bangun ruang kubus terdapat sisi, rusuk, dan titik sudut. Yang dimaksud sisi di sini adalah dinding pada bangun ruang anak-anak. Dindingnya berupa bangun datar persegi untuk bangun kubus. Selanjutnya, ini luas garisnya ini disebut dengan rusuk. Dan titik pada sudutnya di sini disebut dengan titik sudut. Lanjut ke gambar kedua anak-anak. Di sini ada bangun ruang balok. Sisinya pada bangun ruang balok di sini sisinya berbentuk
bangun datar persegi panjang. Luas garisnya disebut rusuk dan titik pada sudutnya disebut titik sudut. Ayo berlatih anak-anak. Hitunglah banyak rusuk, sisi, dan titik sudut bangun-bangun ruang berikut. Pada bangun ruang yang pertama di sini, ini adalah bangun kubus anak-anak. Kita hitung banyak rusuknya. Dimulai dari rusuk pada sisi alas di sini. Rusuknya ada 1 di sini, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya rusuknya di sini pada sisi atas di sini 5, 6, 7, 8. Selanjutnya rusuk yang tegak 9, 10, 11, 12. Banyak rusuk pada bangun kubus ada 12. Selanjutnya banyak sisinya anak-anak. Banyak sisi itu banyak dindingnya. Ibu hitung dulu. Di sini depan, belakang 2, kiri kanan 2, atas bawah 2. Berarti ada 6. Kita hitung. Atas bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sisinya ada 6. Selanjutnya banyak titik sudutnya. Kita hitung anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak titik sudutnya ada 8. Lanjut ke bangun yang kedua anak-anak, ada bangun balok di sini. Perlu anak-anak ingat kalau bangun kubus itu sisinya berbentuk persegi, kalau bangun balok sisinya berbentuk persegi panjang di sini. Sekarang kita hitung banyak rusuknya di sini. Kita hitung mulai dari sisi yang bawah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang tegak 9, 10, 11, 12. Banyak rusuknya ada 12. Selanjutnya banyak sisinya anak-anak. Dari depan dulu, depan belakang. Nih 1, 2, atas bawah 3, 4, kiri kanan 5, 6. Banyak sisinya ada 6. Selanjutnya banyak titik sudutnya anak-anak. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak titik sudutnya ada 8. Bisa anak-anak? Lanjut ke gambar ketiga kita. Di sini ada bangun prisma segi 4. Disebut bangun prisma segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Sebenarnya bangun balok di sini juga termasuk bangun prisma segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Kita hitung banyak rusuknya anak-anak dari bawah. 1, 2, 3, 4 atas. 5, 6, 7, 8. Yang tegak 9, 10, 11, 12. Banyak rusuknya ada 12. Sekarang banyak sisinya anak-anak. Ini ibu mulai dari yang bawah dulu. 1, 2, atas bawah 2. Selanjutnya di sini yang tegak ini 3, 4, 5, 6 yang belakang. Banyak sisinya ada 6. Lanjut sekarang banyak titik sudut anak-anak. Banyak titik sudutnya kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak titik sudutnya ada 8. Bisa anak-anak? Kita lanjut ke bangun prisma segitiga anak-anak. Di sini ada bangun ruang prisma segitiga. Disebut bangun ruang prisma segitiga karena alasnya berbentuk bangun datar segitiga. Sekarang kita hitung banyak rusuknya. Dimulai dari sisi alas atau sisi bawah. 1, 2, 3. Atas 4, 5, 6. Yang tegak 7, 8, 9. Banyak rusuknya ada 9. Selanjutnya banyak sisinya. Dimulai dari sisi alas. 1, 2 atas di sini. Selanjutnya yang tegak 3, 4, 5. Nih, banyak sisinya ada 5. Lanjut sekarang banyak titik sudutnya anak-anak. Kita hitung dari bawah.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak titik sudutnya, ada 6. Ke bangun selanjutnya anak-anak, ini adalah bangun prisma segitiga. Bangun ini disebut bangun prisma segitiga karena alasnya berbentuk bangun datar segitiga. Sekarang kita hitung banyak rusuknya anak-anak. Dimulai dari sisi alas. 1, 2, 3. Atas 4, 5, 6. Tegak 7, 8, 9. Banyak rusuknya, ada 9. Selanjutnya banyak sisinya. Kita hitung dari sisi alas. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan sisi tegak semuanya ada 5. Ini kita tulis banyak sisinya 5. Selanjutnya banyak titik sudut. Kita mulai dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak titik sudutnya, ada 6. Ini. Mudah bukan anak-anak? Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.